Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang terhormat, alhamdulillah di hari yang ke-19 Mana boleh? awak setuju aja. Oke, boleh ya. Alhamdulillah. Tasola. Kok indah mulanya. Kalau boleh hari tak taso doh katanya. Tidak masuk. Tak masuk. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, pelajaran kita tempo hari diawali dengan ingin menelisik, ingin mencari di sela-sela mana yang 27 derajat itu. Kan itu kemarin ya. Dan telah sampai kepada 13,5. 13,5 kemarin ya. Sekarang yang ke-14 itu setengah baru kita pelajari kemarin. Ada setengah lagi. Bunyi yang ke-14 itu ialah tahsinul hayati ghaliban. Dengan berjamaah di masjid. Itu kuncinya tuh. Kita akan mendapatkan tahsinul hay'ah. Hari ke hari, setiap waktu ketika kita menjalankan salat berjemaah itu, sekaligus kita akan menjalani proses tahsin, perbaikan. Perbaikan apa? Ada namanya hay'ah. Di dalam salat itu ada gerakan-gerakan salat itu namanya hay'ah. Ada namanya ab'ad. Nah, khusus untuk nomor 14 ini yang akan diperbaiki, yang akan kita dapati, derajat yang akan kita dapati itu namanya tahsinul hay'ah. Memperbaiki hayat salat kita. Hayat yang akan mendapati perbaikan itu sehingga dia akan mendapat 27 derajat itu ada 15 macam gerak. Kalau kita hitung ya, kita tak sadar aja itu. Ada 15 gerak rupanya yang bernama hayat itu. Nah, itu secara otomatis hari ke hari, waktu ke waktu, yang tadinya kita sepelekan, begitu kita sholat berjemaah bersama-sama dengan imam, bersama dengan orang-orang dari kiri kanan kita, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu. Rupanya tak sembarangan. Kan kadang-kadang orang menunjukkan gini aja tunjuknya loyo, bentuk puasa lampe keluar. Nggak semangat gitu ya. Gitu itu salah satu contoh. Jadi kalau boleh saya baca cepat ya yang 15 ini. Yang 15 ini pecahan daripada derajat ke-14. Ada 15 derajat yang akan kita dapati setiap kita menjalani waktu salat berjemaah di masjid. Satu, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa inda ruku'i war rafa' minhu. Agak maraton bacanya itu.
Itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kalau kita sepele aja selama ini, entah sholat di mana ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ada begitu kan sholat, Allahu Akbar, Allah. Nah, kaji kita bukan Allahnya itu, Allah itu biasalah. Kaji kita takbirnya itu. Di baru dia berfaedah takbir kita itu sesuai gerakan yang dicontohkan Rasul. Allah. Nah, ini setara dengan telinga yang paling tinggi. 2 hadis Rasul itu. Yang kedua Allah. Nih, paling kurang takbir itu sepundak. Tapi kan Allahu Akbar. Nah, itu tidak menganai pada adalah. Tahsin, memperbaiki, menyempurnakan Allah. Jadi minimal bahu, maksimal adalah Allahu Akbar. Nah, itu tidak main juga itu. Itu bakal lebihan semua. Mengibangi kepada Allah, Allahu Akbar. Mengibangi kepada Allah. Nah, itu yang tahsin tadi itu. Kalau tahsin membaca Al-Quran, memperbaiki qiraah kita. Ada dosennya di sini itu, tidak jauh di sini rumahnya tuh. Bagus tahsinnya itu. Saya nyimak terus di rumah tuh. Lah ustazah ini pula ngaji cantik betul ini tahsinnya. Rumahnya tidak jauh situ dah ya. Setiap gerakan apa namanya tadi? Takbiratul ihram dan wa indar ruku' war rafa. Dan takbir untuk ruku' dan balik dari ruku'. Angkat tangannya sama, tidak boleh lebih kurang. Kalau untuk ruku' Allahu Akbar. Untuk balik sami Allah. Tidak begitu dong. Sama. Ukurannya tadi paling rendah bahu, paling tinggi telinga. Yang kedua, wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkannya itu kaji kita, meletakkan itu. Rupanya gerakan itu 27 derajat nilainya. Meletakkan pada tempatnya. Ukurannya apa? Jelasnya nih. Ini jari kita memegang tulang ini. Nah gitu dah. Allahu Akbar. Itu kedinginan namanya. Ini ukurannya Allah. Dah Allahu Akbar dah. Nah, terbalik. Nah, itu. Memperbaiki itu. Yang ketiga, yang ketiga keempat tawajjuh. Yang ketiga tawajjuh. Tawajjuh itu menghadapkan diri kita benar ke depan. Kalau tawajjuh suluk lain lagi Pak Haji. Lain lagi itu hati. Dia badannya biasa-biasa aja, bajunya biasa-biasa, tapi hatinya, telinganya, jantungnya, limpahnya itu tawajuh kepada Allah. Kalau ini lebih daripada fikihnya, kaji kita ini lebih kepada fikihnya. Tawajuh, menghadap wajah kita ke depan itu gimana? Tak gitu dong. Tak lagi tu bentuk kejatuhan Allah. Di arah ke depan tu mantap begitu. Ya. Macam-macam kita lihat. Aduh, puasa yang ke-30 Pak di jam 5. Kayak TS apa nama?
Jumbo, TS Jumbo lah ternyata. Allahu Akbar macam itu. Kemudian isti'azah yang keempat. Bukan saja ketika kita membaca Al-Fatihah, bukan saja membaca basmalah. Basmalah itu wajib hukumnya tuh menurut Asy-Syafi'i. Tapi justru ditambah dengan isti'azah. Apa isti'azah? Membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Pak Imam kita lah praktekkan tuh dengan Bismillah. Suara Pak Imam lah kan agak menggema. Alhamdulillah. Jadi ada isti'azah. Andai kata tertinggal isti'azah, tak baca isti'azah loh, Bismillah aja langsung sah dan tidak perlu sujud sahwi. Itu kajinya tuh. Kajinya jahar fi maudhihi, israr fi maudhihi. Itu yang ke-5 dan 6. Ketika sholat itu disunatkan jahar, jahar. Ketika sholat itu disunatkan, dianjurkan, diwajibkan sir, ya sir. Mana sholat jahar? Sholat jahar mana? Subuh, Isya. Mana lagi? Selebih itu tentu sir ya. Itu. Andai kata kita ketika sholat itu harus jahar lalu sir, sah tak sholat kita? Subuh tadi Pak Imam kita Allahu Akbar katanya, sah tak sholat kita? Sah. Karena yang tertinggal itu apa? Hayatnya. Kalau hayat tinggal, sholat tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Itu sedikit apanya agak itu sedikit uraiannya. Wa ta'min yang ke-7, membaca amin ketika imam telah menyelesaikan waladhdallin. Begitu juga ketika kita salat sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Sendiri kita salat. Kalau salat sunat kan sendiri kita kan, salat rawatib. Ta'aminnya itu walaupun hukumnya sunat hayat, tapi dibaca lebih baik. Amin apa artinya? Kita kan baru saja berdoa yang amat penting, ihdinas siratal. Di ujungnya nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sesudah itu wa qira'atus surah ba'dal Fatihah. Qiraah surat. Ini sedikit pengajian di sini ada nih. Yang dianjurkan menurut sunat hayat qiraah surat setelah membaca Fatihah. Apa definisi surat? Dalam Al-Qur'an itu 114 surat. Dalam masing-masing surat dari ayat 1 sampai ayat berapa? Surat yang paling pendek surat apa? Al-Kautsar. Berapa ayat? 3. Itu satu surah namanya itu. Kalau surah Yasin berapa ayat? Pintar Pak dia jawabnya. 80 lebih. Kayo kan? Memang iya. Soal lebih berapa beko lah. Berapa tadi Pak RT? 83. Tambah 3. 86. Enggak, surat Yasin kan pakai tambah 3 nak. Salam qaulam min rabbil alamin. Nah, bukan tambahan, bukan. Kita ralat. Bukan tambahan. 83 ya.
Boleh enggak kita baca sesudah waladhdallin amin sudah Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Bisa enggak? Sana salat. Tapi sampaikah satu surat? Hanya satu ayat. Yang dianjurkan dalam sunat hayat membaca satu surah. Kita baca surah Yasin 10 ayat misalnya. Qul huwallahu inna a'taina satu surat. Menurut ulama-ulama fikih, satu surat itu bobotnya besar. Jumlah ayatnya sedikit. Tapi bobotnya. Yang dimaksud dengan sini adalah qiraah surat ba'dal Fatihah itu adalah bobot satu surat. Qul huwallahu jangan lupa, sepertiga dari Al-Quran bobotnya. Jadi jangan anggap enteng kalau imam itu sering membaca kuliah, qul wal asri. Itu yang beliau maksudkan bobot. Ketimbang membaca surat panjang tapi 3 ayat, 4 ayat, surat itu ditinggalkan. Nah, saya menganjurkan kepada kita kalau membaca surat panjang dalam sesudah Fatihah itu usahakan sampai ke ujung. Paling tidak rakaat pertama separuh, rakaat kedua paruh yang terakhir. Ini himbauannya berdasarkan kaji kita ini. Dia umpamanya surah Az-Zumar. Baca separuh. Wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina taqaw. Itu misalnya seperti itu. Jadi dalam satu solat itu, dalam 2 kali Fatihah itu, hendaknya surat yang kita baca di tamat. Nah, itu yang lebih cantik. Kalau enggak, pakai aja lah surat-surat yang Wadduha, Iqra, kan panjang tuh Iqra tuh. Kalau ingin panjang tuh Iqra dan seterusnya ya. Ini himbauan saya kepada imam kita. Agar dapat tahsin hayatnya, itu aja maksudnya. Kemudian apa lagi? Wat takbirat indal khafzi war rafa. Semua takbir, semua gerakan-gerakan yang diiringi dengan takbir. Yang ke-10 wa qaulu sami'allahu liman hamidah. Membaca sami'allahu liman hamidah. Itu kan imam baca itu. Sesudah itu apa sambungnya? Rabbana lakal hamd. Andai kata tidak kita baca gimana? Tidak apa-apa. Itu tuh maksudnya. Tapi tidak dibaca ngapain kita tegak begitu tuh? Kan rugi. Baca aja. Baca aja. Bahkan ada ulama fikih, imam membaca sami'allahu liman hamidah kemudian dilengkapinya ke ujung, jamaah pun ikuti aja itu. Ada hadis kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kita baca apa tadi? Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Ini imam membaca itu, kita baca juga itu. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Baca aja. Karena waktu ada, imam kan cukup memberikan waktu kepada kita untuk membaca itu. Kecuali imam agak kencang. Sebenarnya tak kencang, dah sakit pawe. Copet tek, tasbih fi ruku' dan sujud. Membaca tasbih dalam ruku' dan sujud. Berapa kali? Tergantung imam. Maksudnya kalau agak lama imam baca, bisa kita baca lebih dari 3. Sekalipun jadi, sekalipun cukup, itu maksudnya. Tapi kalau imam memberikan waktu kepada kita, ngapain sekali dibaca? Baca 7 kali kalau bisa, kalau ada waktu. Tapi pertimbangkan juga ada ninyuk-ninyuk di belakang tuan, lamun langsung tak sampai Allah liman hamidah, langsung ke bawah aja. Dan meletakkan tangan di paha. Artinya ketika kita duduk,
duduk tahiyat, dan mengembangkan, melepaskan jari yang sebelah kiri gini di atas paha, dan menggenggam tangan sebelah kanan, melepaskan telunjuk. Itu ceritanya tuh. Yushiru biha mustashhidan. Telunjuk ini ketika kita membaca tasyahud, kita gerakkan asyhadu an la ilaha illallah. Anda lepas lagi itu dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak gitu dah. Ketika kita bersyahadat, tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tetap menurut Asy-Syafi'i. Menurut yang lain boleh. Boleh. Kalau yang kita pakai bertahan sampai salam. Itu. Iftiras fi jami'il jalasat. Tahu duduk iftiras? Duduk tahiyat yang pertama. Seperti apa kakinya? Duduk iftiras namanya. Duduk yang banyak itu duduk iftiras namanya. Wa tawarruk fi jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk di duduk terakhir. Duduk tawarruk, kakinya keluar. Kaki sebelah mana itu? Tahu kan? Kaki yang sebelah kita impit, kita duduki. Itu tawarruk namanya. Dan yang ke-15, taslimatus tsaniyah, salam yang kedua. Salam yang pertama itu rukun. Ingat? Jangan assalamualaikum kata imam. Salam Pak Imam salam dan tidak bisa. Itu rukun. Tapi salam kedua, biasanya kalau kita ketemu anak dulu, salam kedua imam nih, kita udah sampai ke pintu tuh biasanya. Andai kata tidak terbaca oleh kita, tidak apa-apa. Tidak mewajibkan kita, menganjurkan kita untuk sahwi. Itu yang 15. Banyak tuh habis waktu dinya. Itu kita masih berada pada posisi 14. Derajat ke-14. Sekarang derajat ke-15. Jadi itu ceritanya perkara niat. Berbeda definisi niat beliau dengan definisi niat yang kita pelajari. Mereka dari rumah salat zuhur sudah tiba Allah Akbar gitu aja lagi. Baik dia jadi imam pun jadi makmum. Kalau kita kan enggak, niat kita tuh qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Kan rukun kita kan tegak yang benar dulu kan. Sempurnakan dulu, pasang niat. Baik dilafazkan maupun tidak itu bekoleto. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram kan di sana putusnya niat itu. Antara ba dengan ro itu di situ putusnya. Tidak bisa Allah Akbar, tidak bisa, tidak pandai kita itu. Ada orang yang pandai, situ mungkin. Iya itu dia. Kan tadi kaji kita kan raf'ul yadain, angkat tangan. Kan di situ tadi beda tuh. Itu tuh masalahnya tuh. Bagi yang melaksanakan itu tidak apa-apa. Bagi kita menjadi apa-apa. Tidak sempurna dia. Rukun fi'li namanya itu. Jadi bagi kita harus disempurnakan. Sempurnakan tegaknya, sempurnakan angkatnya, sempurnakan putusnya. Kalau bagi kawan-kawan yang niatnya tidak seperti itu, ya gitulah antara lain modelnya. Jadi bagi kita beda sedikit
beda sedikit tuh. Gitu aja Pak Ji, Pak Imam. Mungkin nyok hatinya mungkin lalai, jadi diingatkan Allah, Allah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuh punya kawan awak, punya kawan. Ihtifaful malaikati bihi. Nomor 15 ya. Ihtifaf malaikat. Ketika kita sholat, kita dilingkari, dilingkungi oleh malaikat. Lingkung di sini itu artinya melindungi kita. Dengan kata lain, kita di pagar betis. Orang yang sholat berjemaah ini sepertinya dipagar betis oleh malaikat. Itu derajat yang ke-15. Luar biasa. Seperti sholat khauf, sholat perang. Sholat dalam masa perang, separuh sholat dengan Rasul, yang separuh lagi megang senjata begini. Nanti selesai ini keluar, digantikan oleh ini tentara yang sholat tadi pula yang jaga. Kayak itu kita sholat berjamaah itu dilingkari dan dipagar betis oleh para malaikat. Wa tadarrub ala tajwidil Quran. Ini setiap hari, setiap sholat kita mendengar bacaan bagus dari imam. Maka kita yang kurang-kurang bagus bacaan kita, otomatis kita belajar otodidak, belajar secara otomatis. Oh begitu, ihdinas siratal mustaqim, begitu banyak baca. Soal seni irama beko dulu siro sat ndak siratal ndak gitu rupanya baca sat. Dengarlah Pak Imam tadi membaca dengan bersihnya suara tadi, kan kedengaran oleh kita semua gerakan lidah beliau. Dia setiap hari kita lakukan. Jadi hari ke hari kita sholat semakin fasih bacaan kita, karena mengikuti imam dan mendengarkan bacaan imam yang fasih itu. Makanya disyaratkan menjadi imam itu orang fasih. Kalau kita kurang fasih, tidak layak suara masuk loh. Jangan doke siko. Doke sikonya kalau di siko tuh layak jadi imam maksudnya. Mana tahu imam terkontui kan? Itu apa maju? Suara enggak masalah. Jadi yang di siko itu memang siap jadi pengganti. Kalau enggak langsung jauh gitu. Suditan ujung. Tapi kurangkah pahalanya? Enggak, sama, asal di lingkungan masjid ya sudah sama aja kita itu. Yang ke-17 apa namanya tadi? Ya, yang ke-17 izharu syiaril Islam. Ini dia syiar Islam. Semakin ramai kita keluar dari masjid, semakin ramai kita masuk masjid, kelihatan wah semaraknya Islam di tempat itu. Bajaso bangun saji, bajaso Pak Lubis mengurus masjid kita ini penuh terus, ramai terus. Tidak peduli pagi, tidak peduli petang, tidak peduli malam, ramai terus. Bisa merdeka Palestina nanti ini, insya Allah. Kalau salat subuhnya lah ramai dari salat Jumat, karena itu janji, paling tidak janji Rasul ya, paling tidak janji para ulama yang tahu tentang itu. Kalau lah ramai kayak begini kita, ibu-ibu siap-siap aja kalah nih. Dulu kami kalah sama ibu-ibu. Sekarang jangan dengan mau kalah bu.
ramaikan masjid kita. Syiar di berjamaah itu akan menghasilkan syiar Islam. Irghamus syaitan bil ijtima'i 'alal ibadati wat ta'awun 'alat ta'ah. Yang ke-18, irghamus syaitan, mengusir syaitan. Dengan ramai-ramainya kita masuk masjid untuk salat berjamaah, syaitan itu ketakutan mendengar azan Pak Imam, Pak Haji. Wih, Masya Allah, terkentut-kentut dia lari, takutan. Kalau di rumah kita sholat kan tak pakai azan. Bila lu azan sholat di rumah, tak sempat azan tu, qomat pun tak sempat. Percaya tak, Bu? Kan ada kita sholat di rumah tu, sempat nak qomat? Mana sempat? Jangan kan azan, qomat tak sempat dah. Tentu banyak syaitan keliling awak. Aku hanya untuk awak kau, katanya. Tapi di masjid, bagaimanapun didahului oleh azan. Semakin cantik azannya, semakin keras azannya, semakin berlari-lari dia setan itu. Wa ta'awun 'alat ta'ah, dan ta'awun, saling menopang, saling membantu, saling saling bekerja sama kita, terutama untuk mengurus saf. Yang sebelah kanan meluruskan, sebelah kiri meluruskan. Nah, imam pun mengingat, sawu sufufakum, luruskan. Itu kalau tidaklah Rasul mencontohkannya, buang-buang kalimat aja itu. Tapi karena Rasul mencontohkan, istau, luruskan saf kalian. Artinya meluruskan saf, berta'awun, bekerja sama untuk meluruskan saf itu bahagian derajat yang penting di dalam salat berjamaah. Wa nasyatul mutakasil, dan membangkitkan rasa ingin beribadah, ingin bersama, ingin terus berjamaah bagi mutakasil, bagi orang-orang yang pemalas. Pada umumnya kita malas ke masjid pada umumnya. Tapi dengan datangnya kawan-kawan kita, dengan datangnya tetangga kita, awal-awal iya dek malu-malu sogan datang. Tapi pada akhirnya termotivasi. Itu nasyat nama itu. Di dalam bahasa Arab itu membangkitkan semangat, membangkitkan kerajinan kita, menjadikan kita rajin. Yang tadi malas sekarang rajin. Orang pada pergi semua, awak tinggal seorang di rumah. Kan begitu, paling tidak awalnya itu. Aku komat lo kawan dole, alah hilang, alah selesai, rugi. Jadi membangkitkan nasyat, kerajinan kita. Yang ke-20, as-salama min sifatin nifaq wa min asa'atiz zon bih. Yang ke-20 itu kita terbebas dari sifat nifaq, terbebas dari sifat munafik, terbebas dari asa'atiz zon, buruk sangka. Jadi selama ini kita tengok kawan itu begini, tengok kawan itu begini, tapi dengan setiap hari kita ketemu, setiap hari kita bersalam, setiap hari kita minta maaf, setiap hari kita berkomunikasi, sifat-sifat munafik akan hilang, sifat-sifat dengki akan hilang, kemudian asa'atizon, buruk-buruk sangka akan hilang. Kita akan damai, kita akan menyatu. Itu derajat yang akan kita dapati. Yang ke-20. Yang ke-21, niyah raddus shalah alal imam, berniat untuk mengembalikan salam imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imam memberi salam, kita memberi salam. Kita memberi salam kepada semuanya. Menebarkan salam, itu intinya.
Jadi ada hubungannya dengan nomor sebelumnya tadi, menghindarkan buruk sangka, menghindarkan sifat-sifat munafik. Yang ke-22, intifa' bi ijtima'ihim 'ala du'a wa dzikir. Mengambil manfaat dengan berjemaah dalam berdoa. Kalau doa kita sendiri, yang baca amin itu kita sendirinya, bahkan tidak kita baca amin itu dah. Tapi kalau kita berdoa bersama dipimpin oleh Pak Imam, maka kita aminkan bersama, sudah double doanya. Doa kuadrat. Pak Imam lah berdoa dengan khusyuknya, kita lah membaca amin dengan khusyuknya. Persoalannya ialah apakah Allah mengabulkan lidah dari doa dari lidah imam, atau Allah ta'alluq iradatnya ketika kita membaca amin bersama. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Oleh karena itu jangan ditinggalkan amin ketika imam berdoa. Jangan loyo. Kadang-kadang tadi semangat itu amin, amin. Ini agak panjang deh. Jaga juga, jangan terlalu panjang doanya. Karena akibat terlalu panjang, jamaah jatuh tangannya. Yang, setelah sholat ketika salam, apakah hukumnya membukakan tangan? Oh, iya. Kemudian menyapu wajah. Sepanjang yang kita pelajari tadi kan tidak ada tersebut. Itu hikmah-hikmah yang diambil dari guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukakan pintu surga ya Allah. Doa. Assalamualaikum. Tutupkan pintu neraka ya Allah. Amin. Nah, gitu. Singkatnya itu begitu. Tidak apa-apa tuh. Itu namanya tafa'ul dalam ilmu balaghahnya. Kita berharap sangat. Buka pintu surga, tutup pintu neraka, sucikan hati kami melalui wajah. Amin. Itu ya. Ya. Ditanya ya. Cuma banyak waktu tu habis. Lalu baru dulu. Karena membaca salam itu termasuk dari rukun, tentu akan membatalkan sholat lah apabila salam itu tidak sempurna. Jadi kadang-kadang ada terdengar sama kita, ada membaca salam itu assalamualaikum, ada yang membaca assalamualaikum. Tolong dudukkan yang mana yang sebenarnya salamnya. Untuk kalimatnya Ustaz Edi yang akan lebih tahu tu ya. Assalamualaikum, bukan salamualaikum. Assalamualaikum pakai as. Kalau kajinya Ustaz Ibu ya. Nanti ketika beliau tugas di sini minta jelaskan kenapa. Tapi sekarang kita tunjuk baca assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian wa qiyamu nizamil urfa bainal jiran. Terbangunnya nizamul ulfah, rasa persatuan. Kalau ulfa ini bahasa aslinya jinak, lawannya liar. Jadi kita menjadi jinak, kan bahasa kasar itu kan. Apa tuh bahasa masyarakatnya apa itu? Terjaminnya kesatuan, kekompakan, kebersamaan, ulfah. Hati kita jinak dengan dia, hati dia jinak dengan kita. Maksudnya kita menghormati dia, dia menghargai kita. Itu yang terbangun gara-gara salat jemaah ini. Itu derajat yang kita dapati. Wa husulut ta'ahudihim fi awqatis salawat. Dan akan menjamin teraturnya, disiplinnya waktu-waktu salat. Begitu mengaji di masjid, hati kita udah terbang, lah zuhur lah, lah asar pula hari. Jadi
ingatnya kita akan waktu-waktu sholat itu akan terbangun terus setiap kita sholat berjemaah di masjid. Kita sudahi lagi nih ya. Fahadhihi 25 huslatan. Yang baru saja kita baca sudah berjumlah 25 perkara. Berapa lagi tinggal? 2. Yang kedua, 2 lagi tinggal ya. Wa warada kullu minhuma amran wa targhiban wa baqiya amrani, dan tersisa lagi 2 perkara dari 27 yang dijanjikan, yahtassani bil jahriyah, yang terkhusus untuk salat jahriyah. Apa dianya? Yaitu al-insat inda qiraati imam. Kita disuruh insat, penuh perhatian ketika imam membaca. Baca Fatihah tentu maksudnya. Yang kedua, takmin inda takminihi, membaca amin ketika imam telah membaca amin. Itu yang ke-27. Liwafiqa ta'mininal malaikah, untuk menyesuaikan dengan takminnya malaikat. Jadi untuk membaca amin itu sempurnakan dulu waladhdallin. Kata imam, baru kita ikuti. Jangan duluan. Tapi kalau imam terlambat itu ya? Enggak boleh, imam tidak akan terlambat. Ada ya? Ada, tapi imam lupa. Lambat terus ya? Lambat terus. Lupa. Imam harus tahu, copek. Sami Allah, seperti waladhdallin. Amin. Amin imam itulah yang kita ikuti. Itulah yang kita ikuti. Jangan sampai duluan belum jamaah membaca amin daripada imam. Itu yang harus dijaga. Iya, tahu ya. Itulah kita ingat gini. Itulah kita ingat gini. Jangan terus-menerus. Sesekali tidak apa dah, lupa. Dah 27 derajat. Kali 27 apa yang kita sebut tadi. Itulah yang Allah janjikan dalam hadisnya. Sab'ah wa ishrina darajatan. Salat berjemaah itu akan menghasilkan 27 derajat. Nah, inilah dia yang 27 derajat itu. Jadi kalau ada kandidat doktor ingin menyempurnakan ini, boleh nanti kita muzakarahkan. Ada dua makalah, dua kertas kerja. Yang pertama hadis tentang akidah, yang seperti yang saya sampaikan dulu di pertemuan. Yang kedua hadis tentang fiqhiyah ini. Dia Ustaz Ibu nanti ini kandidat doktor nanti bisa insyaallah. Itulah kira-kira yang kita sampaikan pada kesempatan ini, dan atas segala kekurangan kita mohon maaf, dan atas kelebihan syukur kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.